Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل حقا تريد أن يوسف أبوك ليس في الجوار؟ اصرخ عالي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Kisah nyata yang sangat menarik ini berlatar pada tahun 1160 sebelum Masehi di Haran, di sebuah kota di selatan Babilonia. Kita pun dikenalkan dengan seorang pria yang berdiri di luar tempat penyembahan berhala. Tak lain tak bukan, pria ini adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub menentang penyembahan berhala yang dilakukan masyarakat sekitar di dalam kuil, yang dimana di dalam kuil wanita pimpinan kuil sedang berdoa pada Ishtar. Dia berharap bayi itu bisa hidup sehat supaya nanti saat besar dia juga akan menyembah Ishtar. Lalu setelah itu dia memberikan bayi itu kepada ibu si bayi. Ibu itu pun sangat berterima kasih. Katanya dulu bayinya sekarat hampir mati, namun setelah didoakan di depan Ishtar, bayinya jadi sehat kembali. مشرفا على الموت لكنك عديلة لك ولعشتار الحنونة. Di lain sisi, Nabi Yakub sedang mengingatkan para penduduk. Ia berpesan agar penduduk tidak menyembah selain Allah. Lagi pula berhala yang tidak membawa manfaat dan tidak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Patung yang diciptakan oleh manusia sendiri, ngapain manusia menyembah ciptaannya sendiri? Di situ Nabi Yakub juga bilang kalau ia adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan Nabi Ishak mewarisi kenabian Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yakub juga menjadi utusan Allah. Para penduduk yang mendengar itu pun tak percaya. Mereka tetap ngeyel dan tetap menyembah Ishtar. Secara tiba-tiba petugas kuil datang untuk membubarkan pengajian yang diadakan Nabi Yakub. Tapi mereka tidak berani menangkap Nabi Yakub karena Nabi Yakub adalah menantu gubernur. Orang kuil cuma mengingatkan penduduk kalau ajaran yang dibawa oleh Yakub menyebabkan kelaparan. Seketika masyarakat pun bubar. Esoknya Nabi Yakub mengajak jalan-jalan anaknya. Ini adalah Yahuda kecil. Nabi Yakub bilang, jika hujan tak kunjung turun, maka masyarakat bisa mengalami paceklik. Dan secara tiba-tiba ada seorang pria yang akan dihukum di kuil Ishtar. Pria itu didakwa sudah menghina patung Ishtar dengan melemparinya batu. Menurut tradisi Haran, orang yang menghina Ishtar akan dihukum dengan cara dilemparkan ke api. Istri pria itu pun memohon agar suaminya dilepaskan. Tapi wanita pimpinan kuil tidak akan melepaskannya sebelum dia membayar denda. Nabi Yakub yang mendengar itu pun bersedia membayar denda. Pimpinan kuil tak mengizinkan karena Nabi Yakub juga musuh Ishtar. Nabi Yakub pun menantang agar dia diceburkan ke api. Dengan begitu maka ia akan terbukti dari keturunan Nabi Ibrahim yang dulunya juga dicemplungkan ke api. Tapi datanglah gubernur Laban. Dia adalah menantu sekaligus pamannya Nabi Yakub. Laban adalah saudara ibunya Nabi Yakub yang bernama Rifqah. Di situ Laban minta mereka dibebaskan. Imam kuil pun langsung takut dan terpaksa langsung membebaskan Nabi Yakub. Pria yang sudah diikat juga dilepaskan karena Nabi Yakub bersedia membayar 500 dinar. Jika mengikuti dinar Kuwait itu sekitar 28 juta. Namun jika pakai dinar Islam yang 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, berarti jika dihitung pakai nilai sekarang, Nabi Yakub membebaskan pria itu dengan 2,1 kilogram emas yang bernilai sekitar 3,1 miliar rupiah. لا تطلقوا سراحه. سأجتهد في العمل عندك وسأكون. Malamnya Nabi Yakub berduaan dengan istri tercinta. Ini adalah Rahil.
Dalam literatur barat ia namanya Rahel atau Rasel. Rahil adalah istri kedua Nabi Yakub. Mereka pun membahas anaknya Rahil dan Nabi Yakub yang kemungkinan akan segera lahir. Nabi Yakub juga membawa berita baik. Pria yang tadi pagi ia selamatkan kini sudah menjadi monoteisme, yaitu menyembah Tuhan yang satu, Tuhan alam semesta dan Tuhan seluruh umat manusia. Dialah Allah. Lalu esoknya Nabi Yakub dan Yahuda menyetop orang yang akan memberikan kurma hasil kerja keras mereka ke kuil Ishtar sebagai bahan persembahan. Nabi Yakub mengingatkan kalau patung itu tidak makan kurma, lebih baik kurma itu untuk keluarga mereka sendiri. Lagi pula hujan tidak akan turun jika penduduk masih dalam kesesatan. Pria ini malah ngegas dan menganggap Nabi Yakub sebagai pria sesat yang menghambat hujan datang. Nabi Yakub diduga sudah membuat Ishtar marah. لا ترون صحراء نفوسكم القاحلة بماء عادة الغيوم الماطرة عن مدينتنا وديارنا. Di lain sisi, mata-mata kuil memberikan informasi soal Nabi Yakub yang seperti biasa menyebarkan acaranya di luar kuil. Pimpinan kuil pun langsung menyuruh memanggil Laban karena ia sudah punya rencana. Sampailah pembawa pesan itu di rumahnya gubernur Laban. Laban akan datang ke sana. Laban juga langsung menghentikan hukuman cambuk bagi sang pencuri. Laban menghukum pria ini bukan atas nama agama, tapi berdasarkan kepemerintahan. Sampailah Laban di kuil. Imam kuil berpura-pura nggak lihat Laban sambil berkata kalau Ishtar sangat marah gara-gara Ishtar selalu dihina. Kelaparan akan melanda Haran jika penghina itu tidak dihukum. Lalu salah satu imam mendatangi Laban. Ia nyuruh Laban menghentikan perbuatannya Yakub sebelum terlambat. Tapi Laban nggak mau. Laban memang bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di Haran. Tapi Laban gak mau ikut campur soal kepercayaan orang Haran. Laban juga lebih percaya kalau Yakub adalah orang baik. Yakub sudah merawat domba-dombanya Laban dengan baik. Dan bagaimana mungkin orang seperti Yakub akan menghancurkan Haran? Imam besar langsung menyaut. Ia bilang Nabi Yakub sudah menghina Ishtar. Ia juga mendesak Laban supaya menghentikan Yakub. Tapi Laban gak mau. Laban gak mau menuruti perintah para imam Haran, dan Laban hanya akan menuruti perintah dari pemerintah Babilonia. Setelah Laban pergi, masyarakat yang di dalam kuil lebih percaya dengan Ishtar. Mereka mengutuk Nabi Yakub dan mereka juga akan melakukan sesuatu terhadap Nabi Yakub jika panen mereka gagal total. Lalu sesampainya Laban di rumah, ia ngobrol sambil marah-marah kepada dua putrinya. Laban mengeluhkan soal Yakub yang terus menghina Ishtar. Laban memang gak peduli dengan berhala-berhala itu, tapi jika Yakub terus seperti itu, maka posisi Laban sebagai gubernur bisa terancam. Rahil pun membenarkan apa yang dilakukan Nabi Yakub. Begitupun juga dengan istri pertama Nabi Yakub yang bernama Leah. Leah dalam literatur barat adalah Lea. Jika dalam literatur Indonesia maka sering juga disebut Laya. Rahil dan Leah pun akan mengikuti ajaran suaminya dan mereka nggak akan berhenti mengajarkan monoteisme. Namun tiba-tiba Rahil merasa kesakitan. Sepertinya ia akan melahirkan. Laban pun mengutus seseorang untuk menyusul Nabi Yakub yang sedang menggembala. Nabi Yakub sendiri sedang melihat anak-anaknya beradu kekuatan. Anak-anaknya Nabi Yakub saling bertarung menunjukkan kekuatan. Mereka berpendapat semakin kuat dia, maka dialah yang akan mewarisi kenabian Nabi Yakub. Nabi Yakub pun turun tangan. Ia bilang kepada anak-anaknya, kalau yang akan mewarisinya suatu saat nanti adalah anak yang paling mencintai Allah, bukan yang paling kuat dan menyukai kekerasan. Nabi Yakub berharap Bani Israel bisa merubah mindset mereka. Sampailah utusan Laban di lokasinya Nabi Yakub. Nabi Yakub pun langsung mengendarai kuda.
Di lain sisi, istri Nabi Yakub yang ketiga sudah memanggil bidan. Balhah dalam literatur barat adalah Bilhah. Balhah yakin kalau setelah anaknya Rahil lahir, maka cintanya Nabi Yakub akan berlimpah kepada Rahil dan anak-anaknya doang. Balhah tahu itu karena Balhah dulunya adalah budaknya Rahil, dan Balhah tahu betul kalau Nabi Yakub sangat mencintai Rahil. Lalu sampailah Balhah dan bidan itu pun langsung masuk untuk menangani Rahil. أنا ولادة معروفة. Tak berselang lama, Rahil jatuh pingsan. Istri Nabi Yakub yang keempat yang bernama Zulfah malah meyakini kalau ini akibat kemurkaan Tuhan. Zulfah dalam literatur barat adalah Zilpah. Di situ Zulfah yang dulunya budaknya Leah pun langsung kicep saat Leah menatapnya akibat omongan barusan. Di luar, seorang ibu-ibu menunggu Rahil melahirkan. Ia teringat dengan omongan Imam Kuil Istar yang bilang kalau orang kafir akan kena imbas akibat sudah menghina Istar. Ada darah dan ada kesedihan di dalamnya. Ibu-ibu ini pun jadi yakin kalau Nabi Yakub kena kutukan Istar. Sampailah Nabi Yakub di rumah. Leah menyampaikan pendapat para warga. Warga bilang kalau Rahil kena kutukan Istar dan sihir Imam Ester. Nabi Yakub pun tidak takut. Ia yakin kalau Tuhan Allah jauh lebih agung dibandingkan dengan berhala. Nabi Yakub pun akan pergi untuk berdoa kepada Allah. Tapi Laban nyuruh Yakub nyari dokter. Yakub pun pergi sambil bilang kalau ia akan ke dokter sejati, raja dari segala dokter. Ialah Allah Sang Maha Agung dan Sang Maha Menyembuhkan. Sampai malam hari, Rahil belum juga melahirkan. Seorang ibu-ibu menyarankan agar memanggil Imam Ester karena dia juga bidan yang ahli. Laban pun menurutinya. Laban nyuruh seseorang untuk memanggil Ester. Jika Ester bisa menyelamatkan bayi dan Rahil, maka Laban akan memberikan apa yang Ester minta. Sampailah utusan itu di kuil. Awalnya Imam Ester nggak mau karena Yakub sudah menghina Istar. Tapi mereka akan mengambil kesempatan dengan makar. Jika Ester bisa menyelamatkan Rahil, maka kepercayaan orang-orang akan semakin kuat dengan kuil. Jika Rahil mati dan hujan turun, maka Ester akan bilang kalau itu adalah sebuah kutukan Istar akibat menghina Istar. Di lain sisi, Zulfah mencoba menyadarkan Rahil pakai asap. Leah pun menghentikan itu saat melihat Rahil mulai sesak nafas. Dan di luar, masyarakat justru kayak judi. Mereka meyakini kalau Tuhan Istar akan menang dibandingkan dengan Tuhannya Nabi Yakub. Lalu sampailah Ester. Laban minta bantuannya Ester. Tapi datanglah Nabi Yakub yang mencegahnya. Nabi Yakub bilang, hidup matinya Rahil tidak berada di tangannya Ester ataupun Istar, melainkan berada di tangannya Allah yang Maha Agung. Nabi Yakub juga mengusir Ester. Seketika Ester langsung mempengaruhi masyarakat di situ. Ester bilang kalau Rahil dan bayinya akan mati malam ini. Itu semua akibat sudah menghina Istar. Tak lama lagi warga akan menyaksikan keajaibannya Ester dan Istar. يا أبداً كالموت لزوجته وابنه. Nabi Yakub pun tak henti-hentinya berdoa. Ia mengeluhkan masalahnya kepada Allah. Rahil sudah menunggu bayinya selama 11 tahun dan ini adalah calon anak pertamanya Rahil. Selama itu Rahil dihina oleh wanita lain. Rahil dikira mandul dan tidak akan bisa memiliki anak. Kini Rahil akan melahirkan. Nabi Yakub memohon supaya menyelamatkan keduanya. Mengambil Rahil dan bayinya, maka akan menguatkan kesesatan para warga. Menyelamatkan Rahil dan bayinya akan mengalahkan kuil Istar dan menghilangkan politeisme. Dengan begitu, maka kesesatan akan hilang di Haran dan warga yakin dengan monoteisme, yaitu menyembah Allah.
Di lain sisi, penyihir Esther ingin ditinggalkan sendiri di dalam kuil. Bermodalkan api dan sesembahan warga lain tadi pagi, Esther akan minta bantuan Ishtar untuk membunuh Rahil dan bayinya. بالذات مع مولودها على يعقوب وأهل بيته. Dan bertepatan dengan Nabi Yakub yang sedang berdoa sambil nangis, cuaca mulai mendung dan ada cahaya yang menyinari Rahil. Ketika istrinya Nabi Yakub menyaksikan hal itu, mereka melihat keajaiban Rahil yang tiba-tiba tersadar. Bidan pun langsung membantu Rahil melahirkan. أقالوا أن السماء ستبني يا عشتار الكبير. Kemudian Nabi Yakub udah pulang. Rahil dan bayinya berhasil selamat. Warga pun mempertanyakan kutukan Ishtar dan sihir Esther, yang dimana Esther masih melakukan ritual pemujaan. Tapi ia tak sengaja menyenggol api persembahan, hingga ia pun terbakar bersama kuil Ishtar. Kembali ke Nabi Yakub yang masuk untuk melihat bayinya. Nabi Yakub sudah tahu kalau anak laki-lakinya berhasil selamat dan Rahil juga selamat karena Allah sudah memberitahunya 1 jam lalu. Nabi Yakub juga menamai anak yang sudah ditunggu selama 11 tahun itu dengan nama Yusuf. أخبرني بذلك أوليس يوسف اسما للذكر من الصبيان. Bertepatan dengan lahirnya Yusuf, ternyata hujan lebat turun di Haran. Warga mulai ragu dengan kuil Ishtar. Sebagian meyakini kalau hujan turun disebabkan oleh lahirnya Yusuf. Sedangkan Laban mengumumkan kalau ini adalah akhir kelaparan di Haran. Mereka harus mengorbankan unta dan kambing sebagai tanda terima kasih kepada Tuhannya Nabi Yakub. Tak lama kemudian seorang warga mengabarkan ke rumah Laban kalau kuil Ishtar kebakaran. Mereka pun OTW ke sana. Hampir semua warga kebingungan. Hujan turun sangat lebat tapi tak mampu memadamkan api di kuil. Laban menyadari kalau Tuhannya Nabi Yakub benar-benar berkuasa. Laban pun memutuskan kalau ia akan ikut menyembah Tuhannya Nabi Yakub. وماذا حصل؟ هلكت هي وحدها. ذاهب لأعلن إيماني بإله يعقوب. Para warga sendiri mulai meninggalkan imam besar dan kuil Ishtar. Mereka juga percaya dengan Tuhannya Nabi Yakub. Mereka berbondong-bondong ke rumahnya Nabi Yakub untuk menjadi pengikutnya Nabi Yakub. Kelahiran Yusuf sungguh membawa berkah yang tidak terduga bagi Nabi Yakub. رددوا بعدي. نؤمن بأنبيائه ورسله ولا نؤمنهم أجمعين. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Yusuf sudah menjadi anak yang ganteng. Rahil sedang mengandung adiknya Yusuf. Api iri dan dengki mulai merasuk dalam jiwa Balhah dan Zulfah. Di depan Ruben mereka bilang kalau Rahil dan Yusuf adalah kesayangannya Nabi Yakub. Di lain sisi, Nabi Yakub dan Rahil ngajak jalan-jalan Yusuf. Saat di sumur, Nabi Yakub teringat 15 tahun lalu saat pertama kali bertemu dengan Rahil. Yakub tak menyangka kalau Rahil adalah sepupunya. Ayahnya Nabi Yakub adalah Nabi Ishak, ibunya adalah Rivkoh, dalam literasi barat biasanya disebut Rebeka. Nabi Ishak dan Rivkoh sepertinya membimbing Nabi Yakub untuk berjodoh dengan Rahil. Namun saat Laban mengetahui Yakub mencintai Rahil, Laban memberi syarat 7 tahun menggembala kambingnya Laban jika Yakub ingin menikahi Rahil. Tapi setelah Yakub menggembala kambingnya Laban selama 7 tahun, Laban malah menikahkan Yakub dengan Leah. Alasannya karena adik tidak boleh melangkahi kakaknya. Yakub pun menggembala 7 tahun tanpa dibayar lagi untuk menikahi Rahil. Dan saat itulah Laban menikahkan Rahil dengan Nabi Yakub. Sampailah mereka di padang. Anak-anak Nabi Yakub yang lain masih suka menunjukkan kekuatan. Mereka masih percaya kalau yang terkuat akan mewarisi kenabian Nabi Yakub.
Esoknya, ada utusan dari Kanaan yang mencari Nabi Yakub. Dia pun memberikan pesan kepada Laban. Laban langsung mengunjungi rumah Nabi Yakub. Ternyata utusan itu mengabarkan kalau Nabi Ishak, yaitu ayahnya Nabi Yakub, sudah meninggal dunia. Nabi Yakub yang mendengar itu pun langsung bersedih hati. Setelah Nabi Yakub tenang, utusan Kanaan bilang kalau sekarang Yakub adalah pengganti Nabi Ishak, yang berarti Yakub adalah nabinya Kanaan. Orang Haran yang mendengar itu memohon agar Nabi Yakub menetap di Haran, tapi Nabi Yakub tidak bisa. Ini seperti sudah takdir Allah agar Nabi Yakub, istri dan anak-anaknya pindah ke Kanaan. Malamnya saat Nabi Yakub sedang berkemas, pria yang sudah diselamatkan Nabi Yakub memohon untuk ikut ke Kanaan. Begitu juga dengan istrinya yang akan setia jadi pengikut Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub nggak bisa membawa mereka. Nabi Yakub juga menyuruh mereka tetap tinggal di rumahnya Nabi Yakub yang di Haran. Lalu esok harinya Nabi Yakub sudah siap pergi. Masyarakat Haran mendatangi rumah Nabi Yakub untuk perpisahan. Nabi Yakub pun memberikan petuah yang berharga bagi mereka semua, yaitu jangan pernah menggantikan cahaya iman dengan kebodohan. Dulu mereka menyembah berhala, sekarang mereka menyembah Tuhan yang Esa. Nabi Yakub harap warga Haran menebalkan iman mereka saat syaitan mulai berbisik. Lalu Nabi Yakub akan pergi. Laban memberikan hadiah karena Nabi Yakub sudah 14 tahun menjadi penggembala tanpa dibayar. Laban memberikan separuh dombanya untuk Nabi Yakub dan anak-anaknya. Nabi Yakub sangat berterima kasih. Lalu ia pun meninggalkan Haran. Dalam perjalanan, Yusuf tanya kepada bibi Leah. Yusuf bingung kenapa bibi Balhah dan Zulfah iri kepada ibunya Yusuf. Leah pun bercerita kalau Balhah dulunya adalah pelayannya Rahil. Rahil dulu tidak bisa mengandung dan Rahil tidak mau mengecewakan Nabi Yakub. Rahil memberikan Balhah kepada Nabi Yakub. Balhah punya 2 anak yang bernama Dan dan Naftali. Sedangkan Zulfah dulunya adalah pelayannya Leah. Leah nggak mau kalah dengan Rahil dan ia juga memberikan Zulfah kepada Nabi Yakub. Zulfah punya anak yang bernama Jad dan Ashir. لذا لا غرابة في أن يعتمل الحسد على الأطفال ألا يتدخلوا. لا، الحسد لأم رحيل. Lalu malamnya saat sedang istirahat, secara halus Zulfah mengajak Leah untuk iri kepada Rahil. Ia bilang kalau Rahil terlihat seperti paling dicintai dibandingkan dengan Leah. Tapi Leah nggak kemakan omongannya Zulfah. Leah justru bersyukur karena Rahil sudah bisa punya anak walaupun sedikit. لن تجارينا في موقفنا من أختها. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan berhari-hari yang seperti sudah kayak suku nomaden. Namun tiba-tiba perut Rahil sakit. Menyadari kalau mungkin Rahil akan melahirkan, mereka pun istirahat. Nabi Yakub masih hafal kalau jaraknya cuma 14 km. Ia pun mengutus utusan Kanaan untuk memanggil seorang bidan Kanaan. Yusuf sendiri nggak mau meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Untung saja Nabi Yakub menenangkan Yusuf. Yusuf bertanya apakah ibunya akan meninggal. Nabi Yakub pun nggak bisa berkata-kata. Ia cuma bisa mendoakan istri tercintanya. وسرعان ما سيرجع. في الله بحالها ولادتها السابقة كانت شاقة. Tak lama kemudian ada tangisan bayi, tapi Leah keluar sambil menangis. Ia mengabarkan kalau Rahil sudah meninggal. Yusuf dan Nabi Yakub pun masuk ke dalam. Di saat-saat nafas terakhirnya, Rahil menitipkan Yusuf dan Bunyamin pada Nabi Yakub.
Nabi Yakub pun cuma bisa berdoa kepada Allah, semoga Nabi Yakub bisa mengikhlaskan Rahil. Lalu datanglah bidan Kanaan dan saudarinya Nabi Yakub. Dalam film Nabi Yakub punya saudari, tapi menurut ahli sejarah dan Israiliyat, Nabi Yakub tidak punya saudari. Nabi Yakub hanya punya saudara yang bernama Al-Ais. Di situ Leah keluar sambil membawa Bunyamin. Bunyah merasa kalau anak ini udah membunuh Rahil. Leah ngasih saran untuk menamai anak itu Benoni, yang artinya putra kesedihan. Nabi Yakub pun tak setuju. Bagaimanapun juga anak ini adalah anugerah dari Allah. Ia pun menamai anaknya Bunyamin, yang berarti anak tangan kanan. Dalam literasi barat sering disebut Benjamin. Lalu mereka memakamkan Rahil. Nabi Yakub memimpin doa di makam Rahil. Perlu digarisbawahi bahwa mendoakan orang yang sudah mati itu diperbolehkan, seperti yang dilakukan Nabi Yakub sekarang. Yang tidak boleh itu meminta sesuatu dari orang yang sudah mati. Kemudian mereka OTW ke Kanaan. Dalam perjalanan, saudarinya Yakub terlihat sangat menyayangi Yusuf. Nabi Yakub khawatir yang lain akan cemburu. Ia pun nyuruh saudarinya untuk bersikap biasa aja terhadap Yusuf, tapi ia malah meminta agar Yusuf tinggal bersamanya. Leah pun tak mengizinkan, karena Leah sudah berjanji kepada Rahil kalau Leah akan merawat anak-anaknya dengan baik. أنا لن أسمح بأن يغيب يوسف عن عيني. قد عاهدت أختي رحيل على ألا أجعل يوسف. فطلة يوسف وكلامه ينفذان إلى قلبه. Dan sampailah mereka di Kanaan. Semua warga menyambut Nabi Yakub dengan baik, termasuk pimpinan Kanaan yang menyambut Nabi Yakub dengan penuh rasa hormat. ألهمك الله الصبر. Lalu Nabi Yakub ingin langsung ke makam ayahnya. Saudarinya berkata kalau Nabi Ishak alaihi salam dimakamkan di samping kakeknya Nabi Yakub. Ia dimakamkan di Masjid Al-Ibrahimi, yang di situ juga ada makam Siti Saroh. Makam itu juga dikenal sebagai Cave of the Patriarch atau Gua Para Leluhur, Gua Makpela, yang terletak di kota Hebron Al-Khalil, wilayah tepi barat Palestina. Sampailah di makam Makpela, Nabi Yakub menyampaikan salam untuk ayah dan kakeknya. Sedangkan satu warga bilang kalau ia sangat berterima kasih kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Berkat mereka berdua, orang Kanaan jadi beriman kepada Allah. Lalu saudarinya Nabi Yakub menambahkan kalau sebelum ajal menjemputnya, Nabi Ishak ingin agar Nabi Yakub meneruskan memimpin bangsa Ibrani. Ia memberikan gamis kenabian kepada Nabi Yakub. Dulunya gamis ini adalah milik kakek Ibrahim yang diwariskan ke Nabi Ishak. Kini gamis kenabian itu diwariskan ke Nabi Yakub. Nabi Yakub menyadari akan tanggung jawab yang teramat besar. Ia pun menerima gamis kenabian tersebut. لي أن أطلق عليه رداء النبوة فتكفلت وأنا أسن ذرية أبي. Di tengah-tengah diangkatnya Nabi Yakub menjadi penerusnya Nabi Ishak, Yehuda membayangkan kalau yang memakai gamis itu adalah dirinya sendiri. Bani Israel masih berpendapat yang paling kuat akan mewarisi kenabian Nabi Yakub, tapi saudari Nabi Yakub langsung menyekak mereka. Ia bilang kalau yang paling beriman kepada Allah lah yang akan mewarisi Nabi Yakub. Lalu malamnya saat sedang makan, Leah memberikan makan Yusuf lebih banyak. Anak-anaknya Leah pun mengeluh. Nabi Yakub langsung menyuruh Leah untuk adil, sedangkan saudarinya mengambil kesempatan. Dia mencoba agar Nabi Yakub mengizinkan Yusuf untuk tinggal bersamanya. Nabi Yakub yang melihat Leah kerepotan, ia pun menanyakannya kepada Yusuf. Yusuf sangat senang. Ia setuju untuk tinggal dengan saudarinya Nabi Yakub. أعاهدك على أن أحرص. عمتي فائقة حنون. فائقة ستفي بالعهد الذي عاهدت به رحيل. أين ذهبتم؟ Esoknya Nabi Yakub mengantarkan Yusuf ke rumah saudarinya, dan di siang harinya Balhah dan Zulfah melihat Yusuf yang selalu diperhatiin. Mereka bilang kalau jadi yatim itu tidak berat dan justru enak kayak Yusuf. Seketika saudarinya Nabi Yakub langsung menyekak mereka. Jika ingin agar anak-anak mereka selalu diperhatiin, maka Balhah dan Zulfah lebih baik mati terlebih dahulu. Dengan begitu, maka anak-anaknya Zulfah dan Balhah
akan menjadi yatim dan diperhatiin. Zulfa dan Balhah yang mendengar hal itu, mereka pun kicep. أنا أعلم جيدا ما ترمين إلي. Lalu Nabi Yakub menyuruh agar saudarinya tidak memberikan perhatian yang berlebihan terhadap Yusuf, tapi saudarinya tetap akan memberikan perhatian kepada anaknya Yakub yang pantas. Serta ia berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi Yusuf dari iri, dengki, dan sihir. يوسف إذا سمحت لي أعلم أنه Di lain sisi, anak-anaknya Nabi Yakub yang lain sedang menggembala. Yahuda menduga kalau ayahnya tidak ikut gara-gara Yusuf. Lawi yang mendengar itu pun menyuruh Yahuda untuk jangan suudzon, serta jangan mulai membenci saudaranya sendiri. Di lain sisi, saudarinya Nabi Yakub memberikan ikat pinggang peninggalan Nabi Ishak. Ia memberikan ikat pinggang itu kepada orang yang akan menjadi nabi. Tapi Yusuf agak ragu. Ia takut kalau saudara-saudaranya akan iri kepadanya jika melihat ikat pinggang itu berada di Yusuf. Dan sampailah di rumahnya Nabi Yakub yang sedang memberikan bimbingan kepada keluarganya. Nabi Yakub membahas soal iri dan dengki. Bukannya mereka bermuhasabah, Zulfah dan Balhah malah berbisik ke anak-anak yang lain kalau ikat pinggangnya Yusuf adalah miliknya Nabi Ishak. Sedangkan Yusuf satu-satunya anak yang bertanya soal apakah orang iri itu tahu kalau dunia akan kiamat. Nabi Yakub pun berkata, orang yang iri harus tahu bahwa dunia nggak akan abadi. Orang iri nggak akan dapat kenikmatan di dunia dan akhirat. Iri hati dan dengki tidak akan membawa manfaat dan keuntungan apapun. لو أدرك الحاسد ذلك دنيا ولا من ثواب الآخرة. Lalu berangkatlah Bani Israel menggembala kambing. Setelah udah mendengarkan petuah ayah mereka, mereka masih membahas soal Yusuf yang selalu diperhatiin. Ini seperti masuk kuping kanan jebol kuping kiri. Aura-aura iri dengki merasuk tajam dalam jiwa mereka. Terkecuali Lawi yang merasa kalau Yusuf itu tampan, lucu dan bikin Lawi tidak bisa membenci Yusuf. Mereka yang mendengar itu, mereka pun lebih milih main kuat-kuatan. Sepulangnya mereka menggembala, Balhah dan Zulfah baru pulang dari rumah saudarinya Nabi Yakub. Zulfah dan Balhah bilang kalau Nabi Yakub sedang di sana bersama dengan Yusuf. Seketika mereka langsung melihat Yusuf. Mereka iri saat melihat ayah mereka sedang memangku Yusuf. Lawi mengingatkan kalau pas mereka kecil juga ayah selalu memangku mereka. Tapi mereka nggak mau dengar Lawi. Mereka menemui ayah mereka. Mereka langsung menanyakan soal ikat pinggang warisan Nabi Ishak. Nabi Yakub bilang kalau itu memang benar milik Nabi Ishak, tapi bagi Yusuf itu hanyalah mainan belaka. Saudarinya memakaikannya supaya Yusuf dapat melupakan kehilangan atas ibunya. Saudarinya juga mengingatkan kalau Bani Israel harus bisa mengabaikan ajakan iri dengki dari Zulfah dan Balhah. Bukannya mereka mendengarkan itu, mereka malah mengungkapkan rasa irinya saat tadi melihat Yusuf di pangku. Seketika Nabi Yakub pun tak menyangka, karena dulu pas kecil mereka juga selalu dipangku oleh Nabi Yakub. Tapi kenapa sekarang mereka malah membandingkan diri mereka dengan anak kecil? Di esok harinya Yusuf main petak umpet, atau dalam bahasa saya ia hong-hongan. Saat Yusuf dan yang lain sudah bersembunyi, satu anak nyari lokasi persembunyiannya Yusuf. Singkat cerita, semua anak udah ketemu, tapi Yusuf nggak ketemu. Bahkan saat mereka bilang kalau permainan udah selesai, Yusuf tak kunjung muncul. Mereka pun panik. Mereka melaporkannya kepada bibi. Bibi langsung ikut panik. Mereka langsung mencari ke segala petak rumah, tapi Yusuf tak ada. Ia mencari ke sumur, tapi Yusuf juga nggak ada. Yusuf! 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 Aina ant? Yusuf! Yusuf! Yusuf!
Datanglah Nabi Yakub yang kaget saat tahu Yusuf hilang. Tapi Nabi Yakub nggak pakai kepanikan jalur emosional yang menyebabkan tumpulnya pemikiran. Nabi Yakub pakai logika. Ia tahu Yusuf pintar. Yusuf pasti bersembunyi di suatu tempat yang nggak akan dikira oleh orang lain. Mungkin di tungku mati atau di lokasi yang tersembunyi lainnya. Saudari Nabi Yakub pun langsung ke tungku api. Ternyata Yusuf berada di situ. Yusuf ketiduran karena di tungku itu hangat. السلام يا أبي. وعليك السلام حبيبي. ستصنعين لو أن يوسف اختنق هنا؟ يعثر علي سائر إخوتي. Setelah kejadian ini, Nabi Yakub dan Leah pun membawa Yusuf kembali ke rumah mereka. Saudari Nabi Yakub pun datang ke rumah Nabi Yakub. Ia memohon agar Yusuf tinggal lagi dengannya. Leah nggak mengizinkannya. Tapi Nabi Yakub memperbolehkan, asal Yusuf hanya tinggal beberapa hari saja di rumah saudarinya tersebut. أنا أشكرك ليا. Malam harinya Yusuf akan tidur, tapi bibi tetap mengelus Yusuf. Dia benar-benar menyayangi Yusuf seperti anaknya sendiri. Dia rela begadang cuma buat mengelus rambutnya Yusuf. Lalu pagi harinya, Yusuf tahu kalau bibinya sangat menyayanginya. Yusuf bilang ia tidak mau kembali ke rumahnya sendiri. Ia ingin tetap tinggal dengan bibi. Seketika bibi punya sebuah rencana brilian. Dengan syarat, Yusuf harus nurut dengan bibinya. Dan cara inilah yang akan dikopi oleh Yusuf di masa depan. Mereka berdua pun OTW ke rumah Nabi Yakub. Bibinya Yusuf mengembalikan Yusuf ke situ. Lalu bibi pun pulang. Tapi setelah beberapa menit, bibi mencari sabuk Nabi Ishak. Sabuk itu baru aja hilang. Bibi pun langsung ke rumahnya Nabi Yakub. Ia mengeluhkan sabuk yang hilang bertepatan dengan Yusuf dikembalikan. Kebetulan sabuk itu sering dipakaikan kepada Yusuf. Jadi bibi akan mengecek semua ruangan dan Yusuf. Nabi Yakub langsung gak terima karena Yusuf sudah disangka pencuri. Ia juga tahu kalau ini adalah sebuah tipuan. Meskipun begitu, tapi Nabi Yakub menyuruh saudarinya memeriksa semua orang. Saat memeriksa Yusuf, sabuk itu ketemu. Bani Israel selain Lawi menertawakan Yusuf yang jadi pencuri. Sesuai hukum Kanaan, jika pencuri tertangkap, maka dia akan jadi budak selama 4 tahun. Yusuf pun jadi budaknya bibi. Setelah Yusuf pergi bareng bibi, Bani Israel kecuali Lawi yakin kalau Yusuf mencuri sabuk. Zulfah dan Balhah malah kayak mencibir Yusuf. Sedangkan Leah khawatir dengan Yusuf karena sebelumnya bibi enggak menjaga Yusuf dengan baik. Tapi Nabi Yakub berkata kalau Yusuf tidak mencuri. Ini adalah sebuah skenario yang disusun sangat rapi. Yusuf sendiri kini seperti dijadikan raja di rumahnya bibi. Bibi juga memberikan ikat pinggang itu untuk Yusuf. Lalu di malam harinya, bibi menyadari kalau Yusuf bermimpi tentang hal yang serius. Pagi harinya, bibi pun membawa Yusuf ke rumah Nabi Yakub. Yusuf ingin tahu arti mimpinya Yusuf semalam. Mimpi itu soal Yusuf bermain dengan saudara-saudaranya di dataran tempat menggembala domba. Angin berhembus kencang dan cuaca lumayan panas. Yusuf menancapkan tongkat. Tapi tiba-tiba tongkat itu jadi pohon yang menaungi semua saudaranya. Nabi Yakub yang mendengar itu, ia pun bilang kalau ia belum tahu tafsir mimpinya Yusuf. هيا اذهبوا إذن. أن أعمل عقلي قليلا في تفسير هذه الرؤيا. Balhah dan Zulfah yang mendengar itu pun gak percaya. Mereka sudah tahu kalau arti mimpi itu artinya Yusuf jauh lebih unggul dibandingkan dengan anak lainnya. Sedangkan Nabi Yakub sebenarnya sudah tahu juga. Cuma ia gak mau membuat anak yang lain terbakar iri dan dengki. Nabi Yakub harap Yusuf tidak menceritakan mimpinya lagi di depan saudara-saudaranya tersebut. Lalu Nabi Yakub cuma ngajak saudarinya dan Leah untuk mendengarkan tafsiran mimpinya Yusuf. Nabi Yakub bilang kalau Yusuf akan jadi pemimpin bagi saudara-saudaranya yang lain. Nabi Ishak yakin kalau satu anak Nabi Yakub akan jadi nabi. Kini Nabi Yakub yakin kalau Yusuf adalah penerus kenabian Nabi Yakub. أعتقد أنه يجدر بي أن أبالغ في رعاية يوسف. لماذا أبي؟
بني إن الأنبياء رسل الله. Setelah itu Nabi Yakub menyusul Bani Israel ke dataran tempat menggembala kambing. Nabi Yakub membawakan makanan untuk mereka, tapi tetap saja mereka merasa tidak dicintai. Leah memeluk Bunyamin, sedangkan Bibi memeluk Yusuf. Mereka merasa nggak ada yang mencintai. Nabi Yakub yang mendengar itu pun meluruskan mimpinya Yusuf. Tafsir itu bisa aja Yusuf ingin agar saudaranya tetap bersama-sama. Yusuf akan menyayangi semua orang, termasuk saudara-saudaranya. Lalu tiba-tiba ada serigala yang mendekat ke kambing. Anak-anaknya Nabi Yakub pun langsung dengan beringas membunuh serigala itu. Sedangkan Nabi Yakub merasakan sesuatu yang aneh. Sampailah mereka di rumah dengan membawa serigala yang sudah mati. Saat Leah khawatir karena serigala itu bisa mencelakai mereka, mereka dengan enteng dan bangga bilang kalau merekalah yang justru bisa mencelakai serigala. Lalu malamnya Bibi dan Yusuf ikut makan. Anak-anak lain asik cerita dengan bangga soal pembunuhan serigala itu. Yusuf yang mendengar itu, ia ingin ikut menggembala kambing, tapi tentu saja Nabi Yakub tidak memperbolehkannya. Di lain sisi, Zulfah dan Balha sedang menceritakan tafsir mimpi yang sesungguhnya kepada anak-anak mereka. Mereka bilang Nabi Yakub sudah membohongi mereka untuk menenangkan anak-anaknya doang. Karena tafsir mimpi yang sesungguhnya itu pasti adalah Yusuf akan jadi lebih unggul dibandingkan yang lain dan akan jadi kesayangannya Nabi Yakub untuk selamanya. Balha kanat taqul inna hadhihi بلى أمي أصدقك القول يريد أن يروضكم لكي تقوم أنكم حفنة من السذج. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Yusuf sudah tumbuh lagi. Yusuf khawatir dengan bibinya yang sedang sakit parah. Nabi Yakub pun dipanggil untuk melihat saudarinya. Kondisi saudarinya Nabi Yakub udah nggak bisa diselamatin. Dia udah tahu kalau waktunya tinggal sedikit. Untuk itulah meskipun bibi sadar kalau hartanya nggak banyak, ia memberikan hartanya untuk Yusuf. Dan di hadapan semua orang, bibi juga mengakui soal pencuriannya Yusuf. Yusuf bukanlah pencuri, karena itu skenarionya bibi saja supaya Yusuf tinggal dengan bibi. Nabi Yakub yang mendengar itu pun tak kaget lagi. Ia udah tahu dan ia udah menduga itu dari awal. Sedangkan saudara-saudaranya Yusuf lumayan terkejut. Inna habibi Yusuf tahta thiyabih. Antum aidan samihuni. Lalu bibi berbicara empat mata dengan Nabi Yakub. Ia bilang kalau Yusuf adalah berkah bagi beberapa orang dan kesialan bagi beberapa orang. Bibi menyadari ada iri dan dengki yang lumayan besar terhadap Yusuf. Ia berpesan agar Nabi Yakub jangan pernah membiarkan Yusuf sendiri. Lalu bibi pun meninggal dunia. Dalam pemakamannya, Nabi Yakub berpesan kepada semua orang untuk jangan meminta kepada selain Allah. Jika engkau ingin perlindungan, maka Dia akan melindungimu. Jika engkau ingin rezeki, mintalah padanya. Mintalah padanya dan celakalah orang yang meminta selain Allah. Mata akan meneteskan darah apabila orang berdosa menyadari keburukannya. Bersiaplah untuk kematian, bersiaplah untuk pergi. Perbaiki amal karena kita semua akan menuju kematian. Lalu di suatu malam, Nabi Yakub bermimpi ada seorang anak kecil dikejar beberapa serigala. Nabi Yakub pun sampai keringat dingin. Zulfah pun menghampiri Nabi Yakub. Nabi Yakub menceritakan mimpi itu, tapi sayangnya Nabi Yakub nggak tahu siapa anak kecil yang dikejar serigala karena jaraknya lumayan jauh. Akan tetapi tubuh anak itu mirip Yusuf. لكنهم بعض عباده الذين يصغون للشيطان. الله يعلم تفسير هذه الرؤيا. إني ألتجئ إليه. Esoknya Zulfah pun cerita mimpi itu ke anak-anaknya. Zulfah bilang ada 10 serigala yang menyerang Yusuf.
Jad dan Ashir malah bercanda kalau 10 serigala itu adalah saudara-saudaranya Yusuf sendiri. Lalu Zulfah menceritakan ke Balhah, tapi Balhah malah bersyukur dan menganggap mimpi itu bagus. Balhah berharap mimpi itu akan segera terwujud. Di lain sisi, semua saudaranya Yusuf sudah tahu soal mimpi itu. Yahuda yang dalam literasi barat sering disebut Judah, ia tahu kalau arti 10 serigala itu adalah mereka. Lawi pun membantah hal itu karena tafsirnya bisa lain. Tapi anaknya Zulfah bilang kalau di mimpi itu serigala yang menyerang Yusuf memang mereka bersepuluh. Lalu tiba-tiba datanglah Nabi Yakub yang datang untuk menenangkan mereka. Ia menyuruh agar anak-anaknya tidak terhasut oleh omongannya Zulfah dan Balhah, karena mimpi sebenarnya serigala itu tidak mirip mereka, dan Nabi Yakub tidak jelas melihat anak kecil itu. Dalam mimpi itu Nabi Yakub enggak melihat wajah siapapun, dan Nabi Yakub tidak menghitung berapa jumlah serigala di dalam mimpinya. تضرموا نار الحسد والنميمة في قلوبكم يا أولادي. اسألا أمكما ولتخبركما كيف كنت أجلسكم في حجري وأضجعكم إلى جوع. Lalu siangnya saudara-saudaranya Yusuf sedang menggembala. Tiba-tiba ada orang asing yang menyapa mereka. Orang asing itu tahu kalau mereka adalah anak-anaknya Nabi Yakub yang sedang tidak senang. Orang ini semalam memimpikan mereka tentang 10 saudara yang menjunjung satu anak pakai tandu. Ia juga melihat satu anak berada di kereta perang, sedangkan yang 10 lainnya menarik keretanya. Ia juga bermimpi satu anak berada di tahta sedang mengikat 10 saudaranya. 10 orang itu jadi budak, menggembala dan bertani, sedangkan satu anak itu bernasib baik. Lalu setelah mengatakan itu, pria itu langsung pergi. Yahuda dan Lawi sedang berdiskusi soal barusan, dan saat akan memanggil pria asing itu, pria itu sudah nggak ada. Mereka pun kebingungan, karena di padang yang tandus pria itu langsung menghilang. Mereka tak menyadari kalau pria asing barusan adalah syaitan yang sengaja membuat mereka gusar. أين اختفى؟ Tak lama kemudian ada petani Kanaan yang melapor kepada Nabi Yakub soal anak-anaknya Nabi Yakub yang sedang menggembala. Mereka membiarkan kambing-kambingnya merusak tanaman milik pria ini. Saat pria ini melarang, mereka malah memukulinya. Nabi Yakub pun langsung memanggil anak-anaknya yang baru aja pulang. Nabi Yakub menyuruh pria itu untuk melakukan hal yang setimpal, tapi pria ini tidak melakukan kekerasan. Pria ini hanya ingin agar anak-anaknya Nabi Yakub tidak membiarkan domba-dombanya merusak tanaman lagi. Pria ini juga berkata kalau anak-anaknya Nabi Yakub bilang merekalah yang memiliki dan menguasai Kanaan, jadi mereka bebas ngapain aja di Kanaan, yang berarti mereka menggunakan privilege kenabian Nabi Yakub untuk mengalahkan orang lain. Nabi Yakub yang mendengar itu pun memarahi anak-anaknya. Nabi Yakub menjelaskan kalau Nabi Yakub bukanlah pemilik Kanaan, karena pemilik Kanaan yang asli adalah bangsa Palestina. Bani Israel sama sekali tidak berhak mengklaim kalau Kanaan adalah milik mereka. Nabi Yakub menjelaskan kalau kakek buyut mereka berasal dari Ur Kasdim, wilayah Babilonia, Irak Selatan. Lokasinya lumayan dekat dengan Haran. Sedangkan pemuda yang lahannya sudah dirusak, nenek buyutnya sudah tinggal di Kanaan sejak dulu. Intinya Nabi Yakub menyuruh Bani Israel untuk jangan lagi mengklaim kalau Kanaan atau Palestina itu milik mereka, karena Kanaan adalah asli milik orang Palestina. Lalu di antara mereka semua hanya Lawi yang meminta maaf. لقد أخطأنا يا أبي. هلا سمحت؟ Malam harinya Yusuf bermimpi. Nabi Yakub pun menghampiri Yusuf. Yusuf menceritakan mimpinya, dan sampailah kita di surah Yusuf ayat keempat yang berbunyi indah. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والقمر رأيتهم لي ساجدين. والشمس والقمر. Nabi Yakub yang mendengar itu pun mengecek kamar sekitar. Setelah dirasa semuanya sudah tidur, Nabi Yakub menasihati Yusuf yang diabadikan di dalam surah ayat kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin.
Nabi Yakub bilang matahari yang akan bersujud itu adalah Nabi Yakub, bulan itu adalah Leah kemungkinannya, sedangkan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya Yusuf. Di situ Nabi Yakub tak menyadari kalau Balhah sedang menguping pembicaraan mereka. كان للإنسان عدوا مبينا مخافة أن يتولاهم الحسد لقد اصطفاك الله تعالى لنفسه. Esok paginya, Nabi Yakub mengajak Yusuf dan Bunyamin berziarah ke makam ibu mereka. Yusuf pun tak kuat menahan tangis. Yusuf juga menceritakan mimpinya ke ibunya. Sedangkan Bunyamin menceritakan soal Leah yang merawat Yusuf dan Bunyamin dengan baik. Lalu sepulangnya mereka ziarah, Bunyamin dan Yusuf pun ngobrol di luar bareng anaknya Leah yang bungsu. Dia adalah satu-satunya putri Nabi Yakub yang bernama Dinah. Leah sendiri sedang dipaksa Balhah untuk mendengarkan soal mimpinya Yusuf yang semalam. Leah yang mendengar itu, ia bilang, ia memang berharap salah satu pewaris Nabi Yakub adalah salah satu anaknya. Tapi jika Yusuf memang jadi pewaris, itu tidaklah masalah. Leah memasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Sedangkan Zulfah dan Balhah tidak akan pernah menerima hal itu di dalam hati mereka. Tapi di depan Leah, mereka berdua sok-sokan menerima takdir Allah, dan setelah Leah pergi, mereka saling berbagi iri dan dengki terhadap Yusuf. Mereka langsung mengompori anak mereka masing-masing. أتظنه سيصارحكم إن كان أبونا بالتحديد ثم أن يوسف ليس Setelah berita nyebar ke saudara-saudaranya Yusuf, Yahuda, Rubil, dan Syamun yang paling gak suka, sedangkan Lawi tetap bersama mereka untuk menenangkan saudara-saudaranya. Yahuda pun memanggil Yusuf untuk memancing agar Yusuf menceritakan mimpinya secara detail. Tapi Yusuf gak mau menceritakannya karena ia teringat dengan pesan ayahnya di ayat 5. Seketika Yahuda pun marah. يهوذا سأخبر أبي أنك حاولت. يهوذا لا يريد سوءا بيوسف. Dinah yang melihat itu, ia pun akan melaporkan kepada ayahnya soal perlakuan Yahuda barusan. Tapi Yusuf sayang saudara-saudaranya. Ia nggak ingin ayah menghukum saudara-saudaranya. يحب بعضهم بعضا وأن يحترم واحد. Lalu pulanglah Nabi Yakub yang membawa gandum. Yusuf pun bercerita kalau saudara-saudaranya sudah tahu soal mimpinya Yusuf. Nabi Yakub langsung menasihati Balhah yang sudah bocor dan menyuburkan iri dengki di dalam hati anak-anaknya Nabi Yakub. Balhah pura-pura nggak tahu soal itu. Tapi Nabi Yakub yakin betul karena semalam saat Yusuf menceritakan mimpinya, ada sedikit suara di kamarnya Balhah. Nabi Yakub kira Balhah udah tidur. Ternyata Balhah cuma pura-pura tidur. Selama ini Nabi Yakub sudah sabar terhadap Balhah yang dipenuhi iri dengki dan menyebarkannya kepada yang lain. Namun jika Balhah melakukannya sekali lagi, maka Nabi Yakub akan mengirim Balhah dan kedua anaknya kembali ke Babilonia. Seketika Balhah pun sujud sambil nangis. ادفني هنا إن شئت. لا لا. Di lain sisi, kesembilan saudaranya Yusuf sepakat kalau ayah mereka sudah tersesat karena terlalu mencintai Yusuf. Sedangkan Lawi belum membantah mereka. Ini diabadikan di ayat ke-8 yang berbunyi, إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Di antara mereka yang paling vokal adalah Yahuda, putra keempat Leah. Ia mengusulkan agar Yusuf dibunuh. Dengan begitu ayah tidak akan mendiskriminasi anak yang lain dan mimpinya Yusuf tidak akan jadi kenyataan. Mereka sadar betul kalau itu dosa besar, tapi mereka sudah menyiapkan solusinya, yaitu mereka akan bertobat setelah membunuh Yusuf. Perdiskusian ini diabadikan dalam Quran surah Yusuf ayat ke-9 yang berbunyi, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin.
Kesembilan orang yang di situ setuju, sedangkan Lawi nggak setuju. Menurut Lawi itu adalah cara pikir pendosa. Ia ragu kalau Allah tidak akan mengampuni taubat pendosa yang sudah merencanakan dosa yang akan diperbuat. Lagi pula pendosa tidak akan dengan mudah taubat begitu saja. Dan jika mereka tidak bisa bertaubat, maka mereka akan terkutuk selamanya. Di situ Lawi khawatir kalau mereka tetap akan membunuh Yusuf. Lawi memberikan ide jika mereka hanya ingin kasih sayang ayah, yaitu memisahkan Yusuf dengan Nabi Yakub asalkan Yusuf tidak dibunuh. Dengan begitu, lambat laun Nabi Yakub akan melupakan Yusuf. Setan yang mendengar itu, ia pun membiarkan kesembilan anak itu untuk setuju dengan Lawi. من أولاد الأنبياء إلى تلطيق. إذن يا إخوتي افعلوا شيئا. ألفي وأن تتقمص رداء المتقين. Pagi harinya mereka mendatangi Nabi Yakub yang sedang berziarah di makam Makhpela. Mereka meminta izin mengajak Yusuf ke dataran agar Yusuf bisa bermain dengan mereka dan bisa belajar menggembala domba. Ini ada di ayat ke-11 dan 12 yang berbunyi, Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Nabi Yakub pun tidak mengizinkan karena Yusuf masih kecil. Mereka berdiskusi lagi. Mereka nyari cara agar Yusuf diizinkan ikut. Syamun pun punya sebuah ide, yaitu membujuk Yusuf agar Yusuf ingin ke dataran. Dengan begitu, Yusuf akan meminta izin kepada Nabi Yakub. Dan tentu saja Nabi Yakub akan mengizinkan jika Yusuf sendiri yang memintanya. حتى يقصد أبانا ويستأذنه بالخروج معه. Singkat cerita, mereka sudah membujuk Yusuf dan kini mereka membujuk Nabi Yakub. Nabi Yakub tetap tidak mengizinkan. Nabi Yakub berkata dalam ayat ke-13 yang berbunyi, Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Bani Israel pun berkata manis kepada ayahnya di ayat ke-14. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Lalu Yusuf pun datang dan meminta izin kepada ayahnya. Meskipun sang nabi ragu, tapi Nabi Yakub dengan terpaksa memberikan izin. Nabi Yakub langsung memakaikan gamis kenabian kepada Yusuf. Lalu mereka pun langsung berangkat ke dataran bareng Yusuf. Nabi Yakub mengantarkan Yusuf sampai gerbang desa. Lawi yang tahu kalau ayahnya cemas, ia pun menyarankan agar ayahnya tidak mengizinkan Yusuf untuk ikut. Tapi Nabi Yakub mengizinkan. Ia juga menitipkan Yusuf kepada kakak-kakaknya, terutama Lawi. Singkat cerita, mereka sudah sampai di dataran. Yehuda langsung menjatuhkan Yusuf dari kuda. Yusuf dicengkiwing, lalu Yusuf dihajar oleh kesembilan saudaranya. Ternyata mimpi Nabi Yakub tentang serigala yang mengejar anak kecil itu memang benar. هل حقا تريد أن يوسف أبوك ليس في الجوار؟ اصرخ عالي. أنت وحدك. أين هو الوالد الذي كنت؟ Di lain sisi, tiba-tiba cuaca di Kanaan berubah drastis. Seakan-akan badai mau memberitahu Nabi Yakub kalau Yusuf sedang dalam bahaya. Datanglah Dinah yang mencari Yusuf. Saat Dinah tahu kalau Yusuf pergi bareng kakak-kakaknya, Dinah mulai cemas. Ia memberitahu ayahnya kalau kakak-kakaknya sangat membenci Yusuf. Dinah juga bermimpi melihat Yusuf di tempat gelap sedang menangis. Seketika Nabi Yakub pun mulai al-khauf, yaitu khawatir. Kembali ke Yusuf yang sudah babak belur. Kesembilan saudaranya merasa bangga karena Yusuf lemah dan berlutut di hadapan mereka. Yehuda akan menuntaskan semuanya. Ia akan membunuh Yusuf, tapi hanya Lawi lah yang menghentikan Yehuda. Lawi sangat sedih melihat kondisinya Yusuf. Yusuf sangat tegar dan bilang kalau cobaan para nabi memang lebih berat dibandingkan dengan orang biasa. Tapi Yusuf tak menyangka kalau saudara
saudara-saudaranya yang justru jadi cobaan pertama bagi Yusuf. Tatkala akan berangkat, saudara-saudaranya menciumnya. Tatkala Yusuf jauh dari sang ayah, saudaranya malah mengeroyoknya. Lawi pun bersikeras akan mengembalikan Yusuf ke Nabi Yakub. Tapi Yahuda nggak setuju. Yahuda dan yang lain akan membunuh Lawi dan Yusuf jika Lawi mengembalikan Yusuf. Lawi pun punya sebuah ide yang intinya agar mereka berdua tidak terbunuh. Lawi nyuruh mereka meninggalkan Yusuf di sumur supaya Yusuf ditemukan kafilah dagang. Dengan begitu, Yusuf akan berpisah dengan ayahnya dan mereka bisa dapat kasih sayang dari sang ayah. Kejadian ini diabadikan dalam ayat ke-10 yang berbunyi, Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Dalam Quran mereka bersepakat menyemplungkan Yusuf ke sumur saat diskusi di awal. Tapi di film ini Lawi baru kepikiran membuang Yusuf ke sumur supaya Yusuf tidak dibunuh. Lalu mereka bersembilan pun setuju dengan Lawi. Kemudian mereka OTW ke sumur. Lawi sampai kesal karena sumurnya terlalu jauh. Tapi Yahuda bilang kalau sumurnya sudah dekat. Yusuf pun dibawa Lawi ke sumur. Sedangkan Ruben tahu kalau sumur itu asin dan gak ada satupun kafilah yang mengambil air di situ. Yahuda pun menyuruh Rubil untuk diam. Yahuda sengaja melakukan itu supaya Yusuf mati di dalam sumur. Sedangkan Lawi nggak tahu kalau sumur itu asin. Lawi mensupport Yusuf supaya nggak takut di dalam sumur. Lawi juga meminta maaf karena hanya ini yang bisa Lawi lakukan. Lalu Yahuda akan mencemplungkan Yusuf ke sumur. Yusuf memohon agar tidak dimasukkan. Yusuf janji kalau ia akan pergi jauh agar ayah lebih memperdulikan mereka. Tapi mereka malah mencopot satu bajunya Yusuf. Baju itu akan mereka gunakan untuk mengkambing hitamkan serigala yang sudah memakan Yusuf. Lalu Yusuf minta berbicara berdua dengan Lawi. Yusuf bilang kalau mereka tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah. Yusuf harap mereka segera bertaubat dan berharap ampunan dari Allah. Yusuf khawatir dengan Bani Israel beserta keturunannya. Jika sekarang Yusuf saja disakiti oleh saudara-saudaranya, maka di kemudian hari keturunan mereka akan lebih ganas dan tidak punya empati. Yusuf khawatir kalau Bani Israel di masa depan juga akan menyakiti nabi lain. Lawi yang mendengar itu, ia pun juga mengutuk apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ini mirip seperti kisah Qabil dan Habil. Lalu mereka pun menyemplungkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Dengan sengaja, Yahuda melepaskan talinya. يوسف! بل بذلك كنت تريد قتله منذ البداية. Lawi pun sangat khawatir dengan Yusuf. Ia teriak-teriak tapi Yusuf tak menyaut. Lawi langsung emosi kepada Yahuda. Lawi bilang Yahuda lebih buruk dari Qabil. Qabil membunuh saudara yang seumuran, sedangkan Yahuda membunuh saudara yang masih kecil. Lawi berharap Allah mengutuk Yahuda. Dalam sumur sendiri, Yusuf diselamatkan oleh roh penjaga sumur. Roh itu sudah menunggu Yusuf selama 1200 tahun. Roh sumur juga sudah bertemu dengan Nabi sebelum Yusuf. Mereka kenal Yusuf sang juru selamat, termasuk Nabi Hud yang bilang kalau Yusuf adalah orang adil yang memperjuangkan hak-haknya orang tertindas. Nabi Soleh memuji Nabi Yusuf dan ia mengenal Yusuf sebagai orang yang akan memenuhi hak para hamba Allah. Nabi Yunus tahu Yusuf adalah pewaris dari semua nabi. Lalu penjaga sumur memberikan kalung untuk Yusuf. Ia juga memberikan rahasia untuk Yusuf, yaitu rahasia eksistensi berada di tangan. Ada 5 jari dan 14 sendi, 5 dan 14. Rahasia itu akan terbuka saat Nabi terakhir muncul. Lalu Yusuf pun terbangun dari pingsannya. هيا فلنذهب.
Di luar sumur, saudaranya Yusuf masih berada di situ. Kesembilan saudaranya Yusuf di situ hanya untuk memastikan Yusuf sudah mati. Sedangkan Lawi khawatir dengan Yusuf. Lawi pun tak henti-hentinya memanggil Yusuf. Yusuf menyaut Lawi. Seketika Lawi tenang. Lawi nyuruh Yusuf untuk tetap berpegang kepada Allah. Lawi akan kembali dengan membawa makanan dan air untuk Yusuf karena air di sumur itu asin. Tapi saat Yusuf mencoba airnya, seketika air yang asin itu berubah menjadi air tawar. Saudara-saudaranya Yusuf pun akan pulang. Tapi di tengah perjalanan, Lawi merasa malu dengan ayahnya. Ia tidak mau kembali sebelum matahari terbenam. Menurut Lawi, malam akan menutupi kebohongan mereka. Mereka pun setuju. Lalu mereka memanipulasi bajunya Yusuf supaya ayah lebih percaya. Mereka pun membunuh satu kambing dan menggunakan darahnya untuk melumuri bajunya Yusuf. Malamnya Nabi Yakub beserta keluarganya menunggu anak-anak mereka yang tumben-tumbennya belum pulang. Dan sampailah ke 10 anaknya Nabi Yakub. Mereka langsung pura-pura nangis, terkecuali Lawi. Nabi Yakub yang tidak melihat Yusuf, ia pun jatuh pingsan. Sebangunnya Nabi Yakub dari pingsannya, Yehuda bersumpah demi Allah kalau ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Yusuf. Tapi mereka menemukan bajunya Yusuf yang sudah ada darahnya Yusuf. Mereka berkata di ayat ke-17, Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wama anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Nabi Yakub yang mendengar itu, seketika ia pun gak kuat menahan tangis. Beberapa jam kemudian, Nabi Yakub keluar dari kamarnya sambil membawa bajunya Yusuf. Muka Nabi Yakub terlihat serius. Ia bilang kalau Yusuf tidak dilukai serigala karena bajunya Yusuf sama sekali tidak robek. Nabi Yakub memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tahu kalau nafsu sudah membutakan mata mereka sehingga begitu tega berbuat hal yang Nabi Yakub tidak ketahui. Perkataan Nabi Yakub ada di ayat ke-18. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Leah yang mendengar itu pun setuju dengan Nabi Yakub. Ia menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf, sedangkan warga Kanaan juga ikut berkontribusi tanpa disuruh oleh siapapun. Setelah warga Kanaan pergi mencari Yusuf, Lawi memarahi saudara-saudaranya yang sudah keterlaluan. Tapi mereka malah balik memarahi Lawi, terutama Yehuda yang menganggap rencana Lawi gagal. Menurutnya jika Yusuf dibunuh dan jasadnya dibawa ke ayah, maka ayah akan percaya. Tapi kini malah tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka pun justru berencana akan ke sumur untuk membunuh Yusuf sekarang dan membawa jasadnya ke rumah. Tapi Lawi melarangnya. Jika itu dilakukan, maka Lawi akan melaporkan semuanya kepada ayah. عن قتل يوسف. الآن في مجاراتكم بما فعلتموه. أرأيتم أي جريمة اقترفت أيديكم يا بني؟ Di lain sisi, Yusuf kesepian di dalam sumur. Datanglah malaikat Jibril yang memberikan salam atas pewaris Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan pewaris Nabi Yakub. Malaikat Jibril mengenalkan dirinya kepada Yusuf. Ia juga menawarkan pembalasan atas yang dilakukan saudaranya Yusuf. Tapi Yusuf nggak mau mereka dihukum karena Yusuf menyayangi mereka. Malaikat
Malaikat Jibril pun berkata, kalau kekejian Bani Israel akan mereka ulangi pada nabi-nabi di masa depan. Sebentar lagi Yusuf akan berkuasa dan Yusuflah yang akan membuat mereka bertaubat. Tapi sebelum Yusuf di puncak kejayaan, Yusuf harus menahan kesepian, kesedihan dan banyak rintangan dalam hidupnya Yusuf. Malaikat Jibril juga mengingatkan Yusuf kalau takdir Yusuf adalah menjadi nabi dan bukan hidup di dalam sumur untuk selamanya. Lalu malaikat Jibril pun pergi. هذا المكان في الظاهر قعر بئر وإياك أن تنسى أن الله خلقك واحتباك. Kembali ke Bani Israel yang masih pura-pura nangis di depan kamar ayah mereka. Mereka minta maaf karena sudah lalai menjaga Yusuf. Nabi Yakub pun membuka pintu. Nabi Yakub tidak akan memaafkan mereka sebelum Yusuf ketemu. وهو نعم المعين في هذه المحنة. Lawi yang tidak tega melihat ayahnya menderita, ia pun akan membawa Yusuf kembali. Tapi kesembilan saudaranya tidak mengizinkan Lawi. Lalu tak lama kemudian kembalilah pemimpin dan warga Kanaan yang kembali dengan tangan kosong. Mereka pun menyampaikan maaf karena belum menemukan Yusuf. Yehuda pun mengusulkan agar mencari di pagi hari. Seketika Leah pun tidak setuju. Leah mau Yusuf dicari malam ini supaya tidak terlambat. Nabi Yakub setuju dengan Leah dan mereka pun langsung OTW mencari Yusuf, termasuk Bani Israel yang ikut mencari Yusuf meskipun mereka cemas jika Yusuf sampai ketemu. Yusuf! Di pagi harinya warga Kanaan udah kembali, tapi tetap saja mereka tak menemukan Yusuf. Mereka tak mau menyerah dan mencari Yusuf lagi berdasarkan jejak kambing. Lalu sampailah mereka di dekat sumur. Mereka berteriak-teriak namanya Yusuf, tapi Yusuf tak menjawab. Dan alasannya karena malaikat Jibril sengaja membuat Yusuf tertidur. نم هانئا. يوسف هذا لا نفتش داخل البئر. لما لم يرد علي؟ Kesembilan saudaranya Yusuf bersyukur karena Yusuf tidak menyaut. Tapi Lawi khawatir kalau Yusuf sudah meninggal. Lawi pun akan kembali untuk melapor kepada ayah. Tapi Yehuda langsung mengancam akan membunuh Lawi, serta memberitahu ayah kalau Lawi juga terlibat cukup banyak. Lalu tiba-tiba Yusuf menyaut. Lawi pun bersyukur dan langsung memberikan makanan untuk Yusuf. Yusuf bertanya-tanya tentang kondisi ayahnya. Lawi pun bilang, kondisi Nabi Yakub kini sangat sedih karena kehilangan Yusuf. Seketika Yusuf berdoa kepada Allah, semoga ayahnya dikuatkan. Lalu pulanglah mereka ke rumah. Nabi Yakub yang melihat mereka kembali tanpa Yusuf, kesedihannya pun mulai bertambah. Tiap hari Nabi Yakub selalu menunggu Yusuf bareng Bunyamin. Sedangkan Leah tak henti-hentinya berdoa kepada Allah, semoga Yusuf kembali ke pelukan Nabi Yakub. له على فراقي نبيك يعقوب.